Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ini kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dan belajar dan beribadah, beramal dunia akhirat zahir dan batin. Berucap salam kita tak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjat dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya daripada kalimatnya kita kalamkan kepadanya bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jemaah grup 4 mancanegara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau dalam kita melaksanakan mujahadah, perjuangan, berjuang mendapatkan sebuah syarat, yaitu bertuhan, tentunya dengan bertajali kepada sebuah diri. Dalam makom hal wujud kaji diri ini, kalau kita pahami daripada awal kita mengenal kaji diri, maka pada waktu dan kesempatan datang sampailah kita kepada wujud yang sebenar-benar diri, yaitu hakikat Allah dan Muhammad. Apa yang dikatakan hakikat Allah yang Muhammad, yaitu adalah aras dan kursinya Allah, wujud zahir dan batinnya Allah dalam mawujud Al-Quran. Dalam kita ingin mentadabbur Al-Quran sebagai dalil, ya, sebagai kalam yang akan mendapatkan batinnya pada diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan Al-Quran pada diri kita ini, kita harus melihat wujud hakikat Al-Quran itu sendiri. Kalau wujud hakikat Al-Quran sendiri disebut dengan sifat Al-Qara'an, Al-Quran dan Al-Qur'ain. Artinya kita harus melihat dari cara 3 perkara tadi. Pertama kita lihat Al-Qara'an. Artinya apa? Allah dibaca dengan kodrat batin an. Al-Qara'an, bagaimana kita mengkaji tentang wujud batin dalam Al-Quran. Yang kedua Al-Qur'ain, artinya kita tadabbur hakikat rahasia Allah dan melihat rahasia tersebut. Kita harus melihat hakikat daripada rahasia tersebut. Ini Al-Qur'ain. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran. Nah, bagaimana kita melihat zahir dan batin Allah di dalam Al-Quran? Seperti apa wujud Al-Quran itu? Nah, sebelum kita kupas kesananya, maka kita akan ingat kepada kodrat Al-Quran adalah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas memang dia itu tak umul Al-Quran, tetapi dia itu adalah arasnya Al-Quran. Induk daripada ayat semuanya, bukan induk daripada kitab. Kalau induk daripada kitab umulnya adalah Al-Fatihah, tapi kalau kodrat daripada segala ayat itu adalah Al-Ikhlas. Apa? Kenapa?
Kalau kita ni baca Al-Quran atau Al-Ikhlas dikala kita mau tidur, Allah katakan akan diberi hidayah 3 kali hatam Quran. Apa sebetulnya hal yang terjadi pada Al-Quran, pada Al-Ikhlas tadi? Sebagai induk batang tubuhnya Al-Quran. Dikatakan batang tubuhnya Al-Quran, disitulah Allah mentajalikan dirinya sebagai wujud, sebuah wujud yang semua asal terjadi. Nah, daripada itu sendiri, jangan kita melihat dari segi hakikat. Kalau kita lihat dari segi hakikat, kita sungguh-sungguh banyak kita lihat orang kaji mana ahad, ahadah, wahadah, wahadiyah, masa isma, masa insan, masa rahim, masa misal, macam hakikat daripada itu. Tapi kalau kita kaji kulhu, itu sifat daripada wujudnya Allah sendiri, maka awal kupasan itu dari ahad. Kenapa ada ahad dan berakhir pada ahad? Ahad, ahad. Apa makna yang terjadi dari tersirat hal itu? Jadi kita tak lihat tingkat kepada hakikat, kita lihat tingkat pada tersirat. Kenapa kita lihat tersirat? Karena ini adalah kaji wujudnya Allah itu pada sendiri. Nah, kodrat. Nanti baru dia bertajali kepada sebuah batin disebut Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah mewujudlah menjadi kehidupan nur, itu disebut dengan An-Nas. Dengan itu terjadilah tajalli zahir dan batin dalam bismillah. Barulah dihimpun dalam satu kodrat la ilaha illallah. Jadi kalau kita lihat mana wujud batin Al-Quran pada diri kita, maka mana itu lauh mahfuz. Yang kita lihat itu adalah kalam lauh mahfuz, artinya yang nyata berupa tulisan. Tapi mana kodrat batin daripada Al-Quran itu tadi? Ini adalah wujud daripada nuzul Quran. Kitalah yang dinuzul oleh Al-Quran. Kitalah Al-Quran nuzul. Mana di ayat itu? Mana di ayat itu? Nah, kita lihat nanti fungsi seperti macam An'am. Nah, mana batin Allah itu? Di mana posisi daripada diri kita ni? Terus mana pula diri Nur An-Nas? Mana nur tu pada diri kita? Mana An-Nas tu? Dan kita lihat lagi daripada wujud daripada Al-Ikhlas, mana daripada diri yang mewujud itu? Kita tengok. Terus kita lihat mana alam Baitullah. Nah, mana itu Al-Kahfi? Nah, Kahfi Baitullah. Wah, mana tempat kita bersembunyi itu? Jadi semua batin Al-Quran itu adalah mewujud hakikat Allah dan Muhammad. Ya, itu adalah wujud Allah dan mewujud hakikat Muhammad. Zahir asma berupa ayat, husna berupa diri di dalam Al-Quran. Mana husna pada Al-Quran tu? Nah, ini kita lihat, kita adalah wujud husna. Nanti kan kita pelajari semua setelah kita bertajali kepada humul ayat, yaitu Al-Ikhlas. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan hanya kita kata Al-Quran itu adalah ayat yang bergerak pada diri kita, tapi kita harus menjadi betul-betul menjadi ayat dan hayat yang ada pada Al-Quran. Kitalah wujud yang mewujud pada Al-Quran itu tadi. Nah, kita tengok nanti macam mana kita mendapatkan bertajalinya semua kodrat-kodrat ayat itu yang ada pada diri. Bukan seperti orang-orang fasik. Apa orang fasik? Dicari huruf demi huruf. Alif mana pada diri, ba mana pada diri, ta mana pada diri. Itu dia tak faham. Ada kodrat ayat yang mutasabihat bersifat alam, ada ayat yang bersifat batil, ada ayat yang bersifat hak, ada ayat sahadah, ada ayat bersifat sa'diyah. Jadi dia tak faham yang dimaksud nuzul pada diri ini adalah Quran yang batin yang didirikan, yaitu hakikat diri Allah dan Muhammad. Itu terbuat dari wujud batin-batin aras yang ada di dalam ayat itu sendiri. Kita contoh umpamanya kita mengkaji Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, kalau katakanlah aku satu, macam mana kita bisa katakan aku satu? Bisakah kita balas dengan kata? Tak bisa. Kalau kita ulang lagi, berarti kita membaca mengulang-ulang ayat.
Tapi kalau ada perintah kepada kita, katakanlah aku ni satu. Pakai apa kita kata, terus apa bahasa kita pakai? Nah, ini tak bisa dilawan dengan kata, karena ini sudah kaji wujud. Kul, katakan maksud daripada ini bukan katakan saja, dia tasdik sama dengan iqra. Katakanlah, lihatlah, yakinilah, nikmatilah, rasakanlah, tukul. Kita ambil umpamanya Al-Qur'an, melihat. Berarti kulnya melihat. Kulhu, lihatlah aku. Ya, kulhu, Allah ahzat. Batin, sir. Ahzat, muncul, terjadi, terlihat. Kata bagaimana, lihatlah aku pada sebuah wujud zat, pada sir, pada kodrat sirku yang terlihat. Nah, baru bisa kita katakan dia satu. Kita tahu macam mana dia berdiri, macam mana dia mewujud, kita tertengok, kita bisa tengok. Nah, ini baru dikatakan atau saksikanlah. Dan bukan hanya berkata tapi menyaksikan. Nah, itu contohnya. Ahad. Kenapa di akhir pada ahad? Apa beda alif ahad dengan alif ahad? Nah, macam mana dalam wujud yang dikatakan satu, nanti kita ikut tajalinya berupa membangun mewujud diri pada Allah dalam Al-Ikhlas. Nah, itu yang dikatakan nuzul pada Al-Quran pada diri. Jadi kalau kita mengkaji diri, kalau kita tak dapat tersiratnya pada Al-Quran, itu adalah kepasikan. Orang fasik yang tidak berdasarkan tersirat, maka dia tak mampu, tak boleh menjalankan marifat kalau tak ada kaji tersiratnya. Karena marifat berfungsi untuk menjalankan tersirat. Inilah hakikat Allah mahfuz, kenyataan Allah, hakikat diri Allah dan Muhammad, hakikat Allah dan Muhammad. Itu Al-Quran. Nah, inilah jemaah. Jadi nanti insya Allah di dalam mentajalikan kodrat-kodrat menjadi suatu diri. Jadi kalau kita tegakkan Al-Quran itu, mana waya telatap, mana pada diri batin wa telatap, mana batin An'am itu, surat Al-An'am, mana wujud Nur An-Nas, dan mana wujud daripada sirat kodrat Al-Ikhlas, mana tentang bersifat daripada tujuhnya tadi dalam Al-Fatihah, bagaimana dia wujud bertajali batin kepada zat dan nur, dan macam mana wujud daripada himpunan la ilaha illallah. Itu sebuah wujud yang ada pada Al-Quran, sebuah diri. Itulah yang dikatakan diri nuzul atau diri kitabullah. Inilah yang dikatakan diri kitabullah. Itulah yang harus kita dapat dan kita cairkan dalam suasana pengajian. Untuk tahap pengenalan awal ini kita akan bermuzakarah tetap terhadap pengenalan. Nanti setelah kita memasuki awal membuka induk kaji, Al-Ikhlas ini kita sebut dengan induk kaji atau umul kaji. Jadi kalau orang tak pernah rohani dia bertajali dengan Al-Ikhlas, maka dia belum mendapatkan induk atau tiang kaji. Dia belum paham kepada tiang kaji. Tiang kaji itu belum sampai rohani dia itu bertajali ke dalam tiang kaji, maka dia tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan rahasia Allah. Maka disebut, kalau kita zaman dahulu itu orang ambil dulu tiang kaji, jemput dulu induk kaji, baru belajar pengajiannya, buku pasan dia. Tapi kalau sekarang kita mendapatkan dari tajalli tauhid, tidak kita ambil satu-satu, kita ambil dari makom tajalli tauhid. Maka kita rohani seseorang apabila dia telah menjalankan tajalli daripada wujud dua yang ikhlas tadi. Apa hal yang ikhlas? Di mana letak keikhlasan itu? Apanya yang ikhlas? Kalau dia belum sampai ke situ, rohaninya belum bisa menerima kodrat-kodrat ketuhanan.
Makanya dia dikatakan tiang kaji, induk kaji, jemput kaji. Nah ini kalau kajinya belum jemput, kodratnya belum dijemput, maka dia tak bisa menjabarkan kaji itu tadi, karena rohaninya belum menjadi ruh Tuhan. Inilah kehadiran pada al-ikhlas yang tersirat, bukan hakikat tapi tersirat. Kenapa tersirat? Inilah sir yang dimaksud ahad, karena ini adalah satunya sirnya Allah. Maka tak boleh dia dihadirkan wujud-wujud lain dalam mengkaji wujudnya sendiri. Baik, kita lakukan muzakarah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah daripada jemaahnya sendiri. Alhamdulillah, terima kasih Buya di atas tausiah yang baru disampaikan sebentar tadi. Daripada intipati yang baru disampaikan dekat sini, bila kita melihat ramai orang boleh mengatakan bacalah Al-Quran, dan sangat ramai. Tetapi sangat sedikit orang yang mampu mengatakan saksikanlah apa yang kamu baca. Seperti mana yang Buya katakan bahawa Quran itu ada 3, yang namanya Al-Qara'an, Al-Quran dan Al-Qur'ain. Di sini dengan induk kaji yang Buya baru sampaikan tadi, Al-Ikhlas, maka insya-Allah di akhir nanti kita mampu menjabarkan sesuai kefahaman kita. Tanpa melengahkan masa, kerana ini merupakan salah satu kaji yang sangat menarik untuk kita kupas, mengupas kitabullah di dalam diri. Jadi saya menjemput jemaah seperti biasa untuk menekan tanda tangan dan gunakan kesempatan ini sebaiknya. Okey, baik. Imam Noktah seperti biasa selalu menjadi orang yang pertama. Jadi saya persilakan dengan hormatnya Imam Noktah. Terima kasih Pak Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Noktah ingin Buya jelaskan sekali lagi bagaimana peranan rahsianya dia dapat menjemput induk kaji untuk mentadabbur itu rahsia kepada Al-Quran atau Al-Quran. Ya. Jadi satu wahyu atau hayatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi macam ni, kalau kita ni sudah tahu, sudah paham macam mana alif ni mulai berdiri sebagai tiang diri, ya, menjadi naf-naf, menjadi batin-batin, ya, diri hakikatnya Allah. Tak lagi kita kaji satu persatu, tapi mengkaji satu saja, ya. Nah, apa hakikat ketuhanan yang berwujud diri yang sebenarnya? Inilah yang akan kita lakukan ma'rifatullahnya pada tadabbur Quran Al-Ikhlas. Jadi macam ni, seperti kita tengok kepada Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi, surat Kahfi. Nah, ini jelas. Surat Kahfi ini tahu tak apa ni Kahfi dan di mana tempat Kahfi itu pada diri kita. Tapi tak juga pada semua surat. Kerana surat ada yang bersifat muktasabihat, itu tak ada daya batin dia. Karena ayat ini ada yang berkodrat nur, ada kodrat zat, ada kodrat batin, ada kepada kodrat sir. Banyak kodrat ayat ni, ya. Nah, tinggal kita tengok ni dari yang banyak ini berarti mana wujud-wujud yang ada pada ayat tadi. Nah, kalau Al-Quran kita himpun dalam Al-Ikhlas, nah ini kita tengok mana yang dikatakan apa Al-Ikhlas tu, sampai tulisannya pun tak ada Al-Ikhlas tu. Nah, apa makna sebetulnya dan macam mana tajalli Allah itu sampai dia jadi Tuhan dalam diri kita dan berwujud seperti diri. Inilah hakikat Allah dan Muhammad, itulah hakikat Al-Quran. Dan bagaimana kita tengok lagi kepada diri kita. Jadi kalau boleh kita tengok dalam bahasa anak-anak, kita ni keluar dari Al-Quran ni, berwujud daripada diri, sama macam tu. Nah itu, ya, semacam kita ni Al-Quran ni, kita keluar dari sini dah, keluar dari diri. Di sinilah, ya.
Nah, cuma mana dia pada semua ni? Nah, itu. Seperti Anas, macam mana sifat Adam pada sifat berupa-rupa tadi? Nah, di mana naiknya? Nur, nasin nur. Nah, macam mana ni? Nah, setelah kita pasangkan semuanya, berdirilah suatu wujud yang berdiri yang tak ada asmanya. Kan macam tu. Nah, inilah yang dikata pada kodrat ayat dan berrohani kepada hayat. Jadi kalau kita tak menjalankan bersifatnya Allah 7 pada Al-Ikhlas, tak mungkin ada 7 Al-Fatihah. Dari mana asal Fatihah itu kalau tidak dari 7 Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia ada bersifat kepada alam berwujud diri Al-Fatihah. Al-Fatihah fa'atilaha tajalibatin berwujud manusia. Tapi yang kodrat yang berdiri 7 ini harus menjadi satu awal, satu akhir. Sudah bertemu dia, baru bertajali ke dalam Al-Fatihah, baru mewujud pada Anas, baru luput dalam Kahfi, baru bergerak di An'am. Tajali dalam bismillah, barulah dia menaikkan ketuhannya pada syahadat. Ini harus tuntas kita kaji. Kalau enggak bakal sempurna semuanya. Faham? InsyaAllah Buya. Boleh tanya saja? Boleh, silakan. Jadi kalau dimasukkan kata ni Qul huwallah ni ala induk. Kalau kita katakan boleh kalau kata wujud Allah pada batin tu Qul huwallah, wujud Muhammad pada Al-Fatihah dan nyatakan pada Anas. Oh, tak begitu cara dia tu. Muhammad bukan Al-Fatihah, tak ada Muhammad dalam Al-Fatihah itu. Itu kena adalah tajalli batin fa'atilaha. Ya. Nanti ketemunya bukan di situ tu nanti. Ya. Nanti akan tahu kita. Apa iya macam ni contoh ni. Lam yalid wa lam yulad. Masa sebuah Tuhan ada kata beranak dan tidak diperanakkan? Tak pantaslah Tuhan cakap beranak dan peranakkan. Ini Tuhan ini. Tapi apa makna sebetul daripada lam yalid wa lam yulad tadi? Kan gitu. Diwujud ketuhanan. Gitu. Sama kayak tadi itu, macam tadi itu. Nah, kita seperti kita paham. Nah, alif kasrah u ahad ditutup dengan ahad. Tambah au. Kan itu, au. Nah, macam tu kan. Nanti begitu sempurnanya. Baru kita tahu zubillah. Nah, mana billah itu? Nah, itu di Al-Ikhlas tu ketemu semua. Ini belum ada ini yang bisa kaji macam ni. Maaf saya bercakap. Ya. Barakallah. Jadi kalau hanya tebak hakikat semua orang juga bisa. Tapi petunjuk Allah kepada orang yang dikehendaki. Itu saja. Insyaallah. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang lain. Terima kasih Imam Noktah di atas soalannya tadi. Jadi sebentar tadi Buya sudah menerangkan itu adalah bukti nyata bagaimana apabila kitab Allah itu sudah wujud dalam diri, maka muncul kaji-kaji yang di luar batas akal. Karena manusia itu akal dia adalah batas dia. Seperti mana yang dikatakan bahawa kudrat Qul huwallah ini walaupun diberi nama Al-Ikhlas, ikhlas itu tidak ada tulisannya di dalam. Dan suatu ilmu yang baru juga kita dapat malam ini jemaah, bahawa dalam kaji Al-Fatihah itu ada 7. Rupanya di dalam Qul huwallah juga adalah sebuah kodrat, ada 7 juga di dalamnya. Syukur alhamdulillah malam ini. Okey, baik, diberikan kesempatan kepada Pak Sabri untuk bertanya ke Buya. Silakan Pak Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merujuk perkataan kul, kalau di luar sana banyak orang mengatakan katakanlah.
Bagaimana kalau di segi hakikat kita boleh sebut bukan terikat kepada katakanlah sesungguhnya kul itu adalah boleh katakanlah pandanglah, lihatlah, dengarlah, fahamilah bahawa diri kita batin yang terlihat. Macam mana itu Buya? Ya, sama kayak kita ikhra. Ya, ikhra bacalah. Tapi di Al-Quran disebut qara. Ya, qara tentunya dengan sempurna, menyempurnakan. Nah, sama kalimat tasdik juga dikatakan pada kul. Kul ni artinya banyak. Ya. Nah, kembali kepada sifat kita tadi. Apa yang kita mau? Lihatlah, rasakanlah, yakinilah, pandanglah aku di dalam prasangka umatku. Macam tu, paham? Alhamdulillah Buya. Kalaupun kita katakan, apa yang mau kita kata? Coba saya seandainya sekarang saya kasih tahu kepada ente, tolong ente Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Apa kata kita? Kita mau kalam apa? Tidak cakap apa-apa. Nah, tak bisa kita cakap apa-apa kan? Karena ayatnya tidak menuntut menjawab, tapi kul memandang, menyaksikan, macam tu, bang. Paham Buya, paham Buya. Insya Yang kita Allah. saksikan itulah yang menyaksikan. Nah, tu insya Allah. Jadi jumpakan kodrat Al-Quran tu pada diri. Itu makanya nuzul Quran, menuzulkan Al-Quran pada diri. Makanya 17 sama dengan solat. Kalau sudah Al-Quran yang bergerak, orang tu sudah sama dengan solat. Nah itu paham. Makanya dia 17 juga. Nuzul Quran pada 17 Ramadan. Betul? Okey, kalau dikira kudrat Al-Fatihah itu 7, surah Al-Ikhlas itu 7, 7 tu 7 14 jadi 5. Iya. Itulah kembali kepada 5. Iya. Paham? Ya. Baik. Itu saja daripada saya Buya. Terima kasih, mohon barakahnya. InsyaAllah. 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 Terima kasih Pak Sabri. Alhamdulillah dah ada satu soalan ke Buya tadi. Okey, jemaah yang lainnya jangan segan dan silu. Hadirlah dengan soalan anda dengan topik kita malam ini berkaitan dengan Al-Quran, Kitabullah yang ada pada diri. InsyaAllah. Silakan jemaah. Ya, baik. Silakan dimuzakarahkan. Nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.